Oke. Kan dalam matematika itu akan terdapat banyak sekali bidang ya. Contohnya itu bidang teori bilangan. Teori bilangan, dia membahas tentang bilangan-bilangan bulat. Kemudian ada juga yang namanya vektor. Loading lagi. Harus diminimize. Oke. Jadi pertama ada teori bilangan. Dia membahas tentang bilangan bulat. Ada juga aljabar linier. Aljabar linier, dia membahas tentang vektor atau ruang vektor. Ada juga yang membahas tentang bilangan imajiner lah, geometri sama analisis. Analisis dia membahas bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Dan ada banyak macam-macam. Ada juga yang lebih dari bilangan imajiner itu quaternion. Kan di atasnya bilangan real itu kan bilangan kompleks. Di atasnya bilangan kompleks ada quaternion. Ada orang lagi. Mana itu muncul ya orangnya? Mana dia? Ya sudah. Lanjut. Di atas bilangan kompleks ada quaternion. Kalau kompleks kan A plus BI, quaternion itu A plus BI plus CJ plus DK. Nah ini bidang-bidang dalam matematika yang juga biasa juga digunakan dalam fisika. Ada yang bahas lapangan, ada yang bahas ruang. Nah ini kan kelihatannya berbeda-beda. Ini bilangan bulat, ada yang bahas ruang vektor. Mana tadi orang masuk? Ada yang bahas imajiner, ada kompleks. Kelihatannya memang berbeda-beda, tapi matematikawan zaman dahulu itu ternyata menemukan ada kesamaan antara ini, objek-objek ini. Ada kesamaan. Ada. Oke. Nggak masuk. Oh, belum ada orangnya. Nah, apa sama dari objek-objek ini? Yang pertama itu semua objek ini itu adalah himpunan kan? Himpunan terus dilengkapi dengan operasi. Kayak misalnya penjumlahan dengan perkalian. Nah, operasi-operasi itu juga mempunyai sifat-sifat. Misal beberapa sifat yang mungkin ada pada operasi. Misalnya itu yang pertama itu ya komutatif. Ada komutatif. Ada asosiatif. Ada juga yang punya identitas dan lain-lain. Jadi komutatif itu A dioperasikan dengan B itu sama dengan B dioperasikan dengan A. Kalau asosiatif itu begini, di urutannya tidak mempengaruhi hasil. Terus identitas itu maksudnya ada elemen identitas, yakni kalau kita operasikan dengan elemen itu, misal ini E-nya identitas, kita operasikan dengan elemen itu, hasilnya adalah elemen yang dioperasikannya dengannya. Nah, kalau kita lihat bilangan bulat kan operasinya ada operasi tambah. Ternyata operasi tambah itu komutatif. Terus ada juga identitasnya, itu bilangan 0.
Nah, dia juga bersifat asosiatif. Nah, lalu di ruang vektor juga seperti itu. Vektor kalau ditambah itu sifatnya komutatif. Terus ada juga sifat asosiatifnya dan ada unsur nolnya, yakni vektor nol. Begitupun dengan bilangan kompleks dengan quaternion. Ternyata kalau dengan menggunakan operasi tambah, sama-sama semuanya komutatif, asosiatif, identitas. Jadi kalau kita bilang ini semua ini sama saja, semua ini himpunan, ada operasinya. Terus selanjutnya kan ini himpunan. Ternyata kita menggunakan tools yang sama, yakni himpunan untuk bidang-bidang yang berbeda. Jadi sebenarnya apa itu himpunan? Himpunan itu semacam kumpulan objek. Kita bisa mendefinisikan himpunan terserah kita. Ya, mana orang tadi? Misal himpunan warna primer lah. Himpunan warna primer yang aditif itu merah, biru dengan hijau. Himpunan bilangan bulat yang positif yang lebih kecil dari 10. 1, 2 sampai 10. Jadi sebenarnya kita selalu menggunakan objek himpunan terus ditambah dengan operasi, dilengkapi dengan operasi. Kita bisa membuat himpunan terus bisa juga melengkapinya dengan operasi. Contohnya dengan himpunan warna ini kita bisa buat operasi pencampuran warna. Contohnya operasi campurnya kita tulis operasi pagar itu operasi pencampuran warna. Nah, dalam model RGB kan red, green, blue. Itu kan merah dicampur dengan hijau. Itu hasilnya kuning. Jadi kita bisa mengoperasikan objek dalam himpunan. Nah, ini objek ini, kuning ini tidak ada di dalam himpunan ini. Jadi kalau kita mengoperasikan dua benda dalam himpunan dengan operasi tertentu, nah himpunan ini terus hasilnya itu ada di luar himpunan, itu dikatakan tidak tertutup. Tidak tertutup. Beda kalau kita mengoperasikan beda kalau kita mengoperasikan bilangan bulat dengan penjumlahan. Kalau kita menjumlahkan bilangan bulat, hasilnya juga akan tetap bulat. Maka kita katakan himpunan bilangan bulat itu tertutup atas operasi penjumlahan karena penjumlahan bilangan bulat hasilnya tetap bilangan bulat. Penjumlahan dua bilangan bulat hasilnya tetap bulat. Oke. Nah, sifat tertutup ini juga berlaku pada ruang vektor. Jadi kalau kita misalkan menjumlahkan vektor, maka hasilnya juga tetap vektor. Begitupun pada bilangan kompleks dan quaternion. Nah, operasi ini tidak hanya cuma tambah, ada juga ada kali, ada pangkat, dan tidak cuma itu, kita bisa bebas membuat operasi apa saja. Nah, operasi apa? Kalau kita definisikan operasi, pertanyaan selanjutnya, apakah operasi itu menarik? Terus, apakah ada aplikasinya? Apakah ada manfaatnya? Nah, kalau kita himpunan bilangan bulat lagi, himpunan Z, himpunan bilangan bulat.
kita definisikan operasi baru di himpunan bilangan bulat. Operasi baru di himpunan bilangan bulat. Itu operasinya misal kita gunakan simbol add. Terus kita definisikan untuk setiap bilangan bulat A dengan B itu operasi add itu A tambah B ditambah 2 kali AB. Nah, itu salah satu contoh pendefinisian operasi. Jadi misal kalau kita operasikan 2 dengan minus 10, 2 dengan minus 10, itu hasilnya sama dengan 2 ditambah minus 10 ditambah 2 kali minus 10. Nanti hasilnya adalah 2 kurang 10 minus 8. Minus 8 dikurang 40 minus 48. Jadi kita bisa mendefinisikan operasi sembarang. Nah, ini pendefinisian operasi ini menggunakan cerita. Jadi kita ceritakan begini. A di add B itu sama dengan A tambah B tambah 2AB. Nah, ada juga cara lain mendefinisikan operasi bisa menggunakan tabel. Jadi contohnya kita punya himpunan yang anggotanya hanya 3. A sama dengan ABC lah. A, B, C. Kita definisikan operasi apa ya? Operasi ya lewat tabel. Kita definisikan lewat tabel. Kita gunakan simbol apa ya? Add lagi. Terus oke. Ini begini ya. Ya anggaplah ini bagus tabelnya. Oke. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini A. Anggaplah ini yang di kiri, ini yang di kanan. Jadi kalau A dioperasi dengan B, misal kita guna A dioperasikan dengan A, misal B lah. Terus A dioperasikan dengan C. Ini maksudnya A add B sama dengan B. Terus misalkan di bawah ini C, ini A, ini B, ini ya C, A. Misal begini. Nah, ini A dioperasikan dengan B, A add B sama dengan B. Tapi kalau B add A itu sama dengan C. B add A sama dengan C. Ternyata tidak sama ini dengan ini. Berarti ini dikatakan tidak komutatif. Tidak komutatif. Nah, jadi ada dua cara untuk mendefinisikan operasi. Yang pertama dengan cara cerita, yang kedua itu dengan cara membuat tabel. Oke. Nah, kita lanjut. Kita akan membahas tentang grup. Jadi kita sudah tahu ada berbagai macam operasi yang bisa kita definisikan. Dan setiap operasi itu ada yang mempunyai sifat komutatif, ada yang mempunyai sifat asosiatif, ada yang tidak bersifat komutatif, ada yang tidak bersifat asosiatif, ada yang punya identitas, ada yang tidak punya identitas. Kalau ini kira-kira apakah ada identitas? Tentu saja tidak kan, karena di A dioperasikan dengan A tepat B, bukan A. Tidak ada yang tertulis A, B, C, tidak ada. Ada orang. Kenapa tidak masuk ya dari tadi orang-orang? Udah masuk tuh. Selamat datang Akdan Najib. Nah, jadi ada lagi.
Oh, masuk lagi. Jadi operasi itu bisa mempunyai beberapa sifat. Ada yang tertutup. Sifat yang pertama ada tertutup atau tidak. Kedua itu komutatif atau tidak. Komutatif atau tidak. Asosiatif atau tidak. Ada identitas atau tidak. Ada lagi satu yang namanya inverse. Apakah ada inverse untuk setiap elemennya? Nah, kita beri contoh ya. Kan tadi bilangan bulat itu ada dia menggunakan operasi tambah. Dia kan sifatnya pertama tertutup kan? Tertutup. Dia tertutup. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan dua bilangan bulat, hasilnya juga tetap bilangan bulat. Jika X, Y, Z maka X tambah Y juga di Z. Yang kedua itu dia asosiatif kan? Dia asosiatif berarti untuk setiap X, Y, di Z berarti jika X, Y, di Z maka X, Y, Z lah kan itu 3 kan. Kalau bilang asosiatif maka X tambah Y tambah Z itu sama dengan X tambah Y tambah Z. Selain itu ada juga sifat asosiatif, sifat komutatif. Jika X, Y, di Z maka X tambah Y sama dengan Y tambah X. Ada identitas yakni 0 di Z sehingga jika X di Z maka X tambah 0 sama dengan 0 tambah X sama dengan X. Ada juga satu selain itu itu ada inverse. Sifat yang kelima ini butuh sifat yang keempat karena dalam definisinya gelap ya. Ada inverse untuk setiap elemen, yakni jika X di Z maka ada Y di Z sehingga X tambah Y sama dengan Y tambah X sama dengan 0. Nah, 0 ini unsur identitas yang dari nomor 4 ini. Jadi kalau mau ditanyakan ada inverse, harus ditanyakan dulu apakah ada identitas. Selamat datang Baygon 72. Kelas berapa? 6 SD. Ya, ini juga pelajaran kelas 6 SD. Oke, ini himpunan bilangan bulat dilengkapi dengan operasi tambah. Jadi ditulis begini. Z, tambah. Jadi sifat-sifatnya yang pertama tertutup, asosiatif, komutatif, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke apa? Nah, sifat-sifat ini juga ada di vektor, ada juga di bilangan imajiner, ada juga di bilangan kompleks, ada juga di quaternion, dan lain-lain. Ini kan kalau ini kan tambah kan. Kalau kita cari contoh lain yang kali kalau Z kali, misal Z kali X kali kita pakai titik saja. Z kali
Kalau Z kali kan juga tertutup. Operasi kali tertutup. Karena kalau X dikali Y, bilangan bulat dikali bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Apakah asosiatif? Ya, asosiatif. Benar, asosiatif. Komutatif juga. Apakah identitas? Ada. Apa identitasnya? Identitasnya itu 1. Mana tadi? Z kali pertama tertutup asosiatif komutatif, ada identitas yakni 1, tapi tidak ada inverse. Secara umum tidak ada inverse secara umum elemen-elemennya. Yang ada inverse hanya 1 dengan minus 1. Yang ada inverse hanya 1 dengan minus 1. Kenapa? Karena 1 inversenya 1, minus 1 inversenya juga minus 1. Kalau 2 inversenya apa? 1/2. 1/2 tidak ada di himpunan bilangan bulat. Jadi, ya, himpunan yang dilengkapi dengan operasi yang tidak punya sifat punya inverse untuk setiap X. Lalu kita lanjut, kita amati ada kesamaan kan, ada yang sering kita gunakan itu yang pertama tertutup, asosiatif, komutatif. Terus ada juga identitas. Nah, yang ada inverse itu kan himpunan bilangan real ya, himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real kecuali 0 dihilangkan ya. Himpunan bilangan real kita hilangkan 0 tanpa 0 dengan operasi kali. Ya ini, yang ini ada inverse. Ini juga tertutup. Karena kalau kita kalikan dengan bilangan real dengan bilangan real, hasilnya tetap bilangan real. Dia juga asosiatif, komutatif, identitasnya 1. Terus yang kelima itu setiap elemen X di R punya R selain 0 punya inverse, yakni 1/X. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain, misal matriks yang apa? Matriks yang inversible, himpunan matriks yang inversible. Misalnya himpunan M, misal himpunan M adalah himpunan matriks inversible. Artinya dia himpunan M matriks sehingga ada M inverse M kali M inverse. Kita misalkan dia 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Sehingga M dikali M inverse sama dengan identitas atau 1001. Nah, ini juga tertutup. Kenapa? Karena kalau kita kalikan dua matriks yang inversible, maka hasilnya juga adalah matriks inversible. Jadi dia tertutup. Terus apakah dia asosiatif? Ya, asosiatif. Nah, ini yang ketiga ini dia tidak komutatif. Perkalian matriks itu tidak komutatif. Kalau misal kita kasih contoh,
Misal 1210 lah. 1210 dikali 2002. Ini hasilnya berapa? 1 kali 2, 2 kali 0 berarti di sini 2. 1 kali 0, 0, 2 kali 2, 4, 0 tambah 4, 4. 1 kali 2, 2 tambah 0 berarti 2. 0 kali 0, 1 kali 0, 0, 0 kali 0. Salah kasih contoh ya. Misal contohnya itu 0110 lah. Nah, ini bagus contohnya. Ini 1 kali 0, 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. 2 kali 0, 0. Berarti ini 1. Ini 1 kali 0, 0. 0 kali 1, ini 0. Ini 1 kali 1, 0 kali 0. Berarti ini 1. Kalau kita balik. 0110 dikali. Ini operasi kali ya. Ini M operasi kali. M operasi kali. Nol, 1, 1, 2, 1, 0. Ini hasilnya ya 1, 0, 1, 2. Jadi tidak sama ya. Tapi kan meskipun tidak komutatif, ternyata aplikatif. Perkalian-perkalian matriks sering kita gunakan untuk menyelesaikan SPL. Selain tidak komutatif, ya dia juga punya identitas dan juga punya inverse setiap elemennya. Kalau yang 4 ini kan jelas ya 110 itu 1110 yang ini 111001 itu ada inverse-nya kan, inversible, karena berarti dia anggota M karena dia inversible. Terus ini punya inverse setiap elemennya, ya jelas karena dari definisi memang harus ada inverse. Oke, jadi meskipun dia tidak komutatif, ternyata dia masih digunakan dalam ya dalam menyelesaikan SPL misalnya. Oke. Berarti sifat komutatif ini tidak terlalu penting sebenarnya. Yang penting itu pertama, itu sifat tertutup, asosiatif, punya identitas, punya inverse. Kenapa? Karena dengan sifat ini saja kita bisa menyelesaikan persamaan sederhana. Misal himpunan sebarang lah, himpunan H dengan operasi bintang. Terus dia memenuhi tertutup ini, memenuhi ini. Kecuali ya kita tidak tahu apakah dia komutatif. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu dia komutatif. Tapi kita bisa menyelesaikan persamaan seperti ini. AX sama dengan B misalkan. AX sama dengan B. Tanpa perlu menggunakan sifat komutatif. A ini diketahui, B diketahui, tapi X ini yang tidak diketahui. Jadi kita mau mencari X. Bagaimana caranya? Kita bisa kalikan A inverse dari kiri. A inverse dari kiri. Kita harus jelaskan apakah dari kiri atau dari kanan karena ini tidak komutatif. Belum tentu komutatif juga sih. Bisa komutatif, tapi kita tidak tahu apakah dia komutatif. Kita tidak perlu menggunakan sifat komutatif untuk mencari X. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat asosiatif. Sifat asosiatif kita peroleh begini.
Nah, lalu lanjut kita gunakan sifat inverse. Ini hasilnya jadi identitas. Misal identitasnya itu E lah. E. Identitasnya itu E. Nah, identitas dikalikan apapun ya jadi apapun itu. X sama dengan. Nah, kita dapat X sama dengan A inverse dioperasikan dengan B. Jadi sifat komutatif tidak diperlukan untuk kasus seperti ini. Begitupun dengan menyelesaikan SPL, kita juga menyelesaikan SPL misal AX sama dengan B kan. AX sama dengan B. Iya. Misal persamaan matriks lah seperti ini. AX sama dengan B. Kita bisa cari X kalau A itu inversible. Kalau A inversible berarti kita bisa kalikan A inverse. Nanti dapat X sama dengan A inverse B. Jadi ada sifat-sifat yang penting itu yang pertama tertutup. Ya, jelas kita tidak boleh lari-lari dari himpunan yang kita gunakan. Asosiatif, komutatif tidak perlu, kita butuh identitas. Dan inverse. Nah, ini sifat-sifat yang kalau kita punya himpunan yang dilengkapi dengan operasi terus memenuhi sifat ini, maka dia dinamakan grup. Oke, contoh grup yang pertama tadi, yang ini Z tambah, dia grup karena dia memenuhi tertutup, asosiatif, identitas, ada inverse. Apakah ini grup? Ini bukan grup karena dia tidak ada inverse. Apakah ini grup? Ya, ini grup. Meskipun ya kita tahu biasanya kan identitas itu kita tulis 0, tapi ini identitasnya 1. Jadi identitas tidak harus 0, tergantung operasinya. Juga tergantung elemen-elemennya. Ini juga identitasnya ini 1001. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita menggunakan tools yang sama. Ini grup operasi tambah, ini juga grup operasi tambah. Ini juga grup operasi tambah. Semua ini grup operasi tambah. Oke, tinggal 10 menit, mungkin ada pertanyaan. Ada nggak bang nih bang, grup selain operasi tambah sama kali, tapi berguna? Ada sih. Dia grup simetri contohnya. Gimana tuh? Grup yang anggota-anggotanya itu permutasi. Anggota-anggotanya permutasi. Tahu permutasi kan? Penyusunan benda. Ya kan? Ya, yang jadi anggota itu cara penyusunannya. Oh ya, yang kayak Rubik ya? Iya. Dia tertutup kan, setiap kita menyusun terus menyusun lagi, dia tetap permutasi kan? Berarti dia tertutup. Permutasi dipermutasikan lagi, tertutup. Karena permutasi dipermutasikan lagi, hasilnya juga tetap permutasi. Berarti dia tertutup. Apakah dia asosiatif? Ya dia asosiatif kan? Asosiatif. Susunannya itu dilihat dari terus apakah ada identitas? Ada identitasnya. Tidak ngapa-ngapain, dibiarkan susunannya begitu. Apakah ada inverse? Ya, ada inverse. Kalau kita menyusun benda, kita juga bisa membalikkannya kan? Berarti ya itu. Simetri juga begitu. Ada namanya grup simetri.
Misal ini segitiga, saya kasih angka ya. Ini juga grup permutasi sih. Saya kasih angka 1, 2 dengan 3. 1, 2 dengan 3. Nah, segitiga ini kita bisa lipat, kita bisa balik. Sehingga ini angkanya jadi kita balik secara vertikal. Nah, ini jadi 32. Kita balik dengan sumbu Y terhadap sumbu Y ini. Kita juga bisa balik terhadap sumbu ini. Kita juga bisa putar. Jadi misal ini kalau diputar, nah kita putar ini, dia nanti dapat di sini. Kita putar searah jarum jam sejauh berapa? Pokoknya sepertiga putaran lah. 1, 2, 3. Nah, aksi membalik dengan memutar ini bisa jadi grup. Dan yang jadi identitas ini enggak ngapa-ngapain. Terus ini elemen ini dioperasikan dengan ini, nanti dapat ini diputar, ini misal ini kita sebut saja A, ini B. Nah, kalau kita lipat dulu baru kita ini disepakati yang A dulu dikerjakan baru yang B ya. Jadi kita mencerminkannya lebih dahulu baru kita putar, nanti kita dapat hasilnya begini. Hasilnya nanti misal hasilnya C lah. C. Punya berubah-ubah ya. Dia kalau diputarkan dia 1 ke 2, 1 di sini. Ini harusnya yang ini kan. Ini yang diputar secara jarum jam, bukan yang ini. Yang diputar secara jarum jam ini, berarti yang begini. 2, 3 ya. Nah, ini A, kita lakukan A dulu, kita balik ini, baru kita putar. Berarti di sini jadi 1. Jadi 1, di sini jadi 2. Ini salah. Yang diputar yang ini, berarti di sini 1, di sini 3, di sini 2 ya. Oke. Berarti di sini jadi 1, di sini 2, di sini 3. Oke. Nah, ini juga anggota grup. Jadi kita bisa membuat elemen-elemen di grup yang dibangun oleh dua aksi ini. Kombinasi dari 2 aksi ini. Nanti dia jadi grup permutasi 3 objek. Sama dengan grup permutasi 3 objek. Ini elemen-elemennya ada sebanyak 6. Apa aja? Ya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Kok 6? 6 faktorial, 3 faktorial kan? Cara menyusun angka. Oh iya, ya. Ya, itu salah satu cara ini kan grup aksi perputaran dengan cerminan. Ini ternyata sama dengan grup permutasi ya. Ini kita katakan ini grup yang memuat ini, misalnya ini grup semua yang
G itu semua ini kita katakan dia isomorfik. Dia bentuknya sama, strukturnya sama dengan grup permutasi yang permutasi 3 benda yang kita notasikan S3. S itu simetri. Jadi sebenarnya teori grup ini juga bahas tentang simetri. Motivasinya dulu sebenarnya ya tentang simetri. Dan ini juga digunakan membuktikan kalau polinomial derajat 5 tidak ada formula untuk mencari akarnya. Tidak ada formula Gimana secara umum. pembuktian gimana tuh? Itu Pembuktiannya. teori Galois tulisannya. Teori Galois. Ini share screen-nya belum nampak nih, Bang. Kapan keluar? Masih diipain. Ini saya tulis teori Galois. Nggak ada nih. Ini gerak-gerak pennya. Nggak ada. Nggak kelihatan tulisannya. Kayak macet. Ada juga grup lain, grup modulo, misalnya grup modulo. Jadi dia operasi tambah terus dimodulokan. Misal ini grupnya begini. 0, 1, 2. Ya kan, dia operasi tambah modulo 3. Jadi 0 tambah 1, 1, 1 tambah 2, 3 kan? 3 itu disamakan dengan 0 di sini. Ini grup juga. Grup modulo. Ada lagi grup apa lagi ya? Nah, ya habis waktu ini. Baru datang. Sudah habis waktu. Jadi gimana? Kita selesaikan saja ya. Oke, baru datang tuh. Selamat datang Fahri Aulia Al-Farisi Harahap. Ya. Jadi sekarang tadi kita barusan bahas tentang teori grup sedikit. Dan sekarang sudah habis waktu ya. Nanti ada Telat. Nanti ada rekaman. Ini lihat jam
Lihat jam Wita atau lihat jam WIB ini? WIB itu pasti. Selamat datang Dodi Setiawan, sepertinya sudah selesai ya. Ya ini kan sudah jam 17, Wita. Tadi kita bahas teori grup. Nanti ada rekamannya sih. Ini ya direkam. Ini pakai akun kampus sih. Makanya bisa ngerekam. Jadi grup itu sifatnya pertama tertutup, asosiatif, tidak perlu komutatif, punya identitas, punya inverse setiap elemennya. Dan banyak sekali himpunan dan operasi dilengkapi dengan operasi yang merupakan grup. Kalau kita hilangkan, kalau kita mengharuskan grup itu komutatif, nanti kita akan kehilangan ini. Ini jadi bukan grup namanya. Padahal ini punya aplikasi kan. Kalau kita terlalu strict, terlalu ketat definisinya, nanti semakin sedikit objeknya. Semakin sedikit yang kita sebut dengan grup. Padahal ada banyak sekali yang objek-objek yang kalau kita operasikan itu tidak komutatif. Kalau grup komutatif itu biasanya disebut grup Abel. Grup Abelian. Kalau dia bersifat komutatif. Ya, cukup sekian. Nanti ada rekamannya sih. Kalau gitu, kalau mau masih di sini juga enggak apa-apa. Nanti jam 20.30 Wita ya. Wita ya. Wita. Jam 20.30 Wita. Yang di timur juga sudah mulai maghrib mungkin. Jadi silakan. Gimana kalau kita main dulu? Yang masih hadir di sini. Main apa nih? Kita main Slither lagi. Kita main sampai jam 18 Wita. Selamat datang M. Pramudiba Raptinoza. Jadi sekarang sudah habis waktu ya. Kita main lagi. Record masih terrecord ya. Stop recording. Hai. Harus di stop sharing dulu baru bisa stop recording kayaknya.